Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biniyatil qailah biniyatil rasulillah wa ala niyatil qabul bijahi sayyidil rusul. Allahumma ya wa taqabbal minna salawat wa tayyib fadlatina bil mustafa wa habibina syafi'ina qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa arwahi ya wa masyayikhina masyayikhina wa mu'allimina wa bi'rahmatil qadir ومرحبا بجميع رب سيدنا محمد وعبده ورب سيدنا مصطفى ورب سيدنا الوالد ورب سيدنا رسول الله المخرج بأن الله يغفر عند وجاده في الجنة ويرفعنا من بركاتهم وكرامتهم وبركاتهم ونفعتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Hadirin hadirat Bapak Ibu jamaah masjid Al-Ma'ruf yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillah pagi ini dengan izin Allah kita masih diberi kesempatan untuk bisa duduk bersama di masjid ini untuk kita mengkaji ilmu-ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Semoga duduk kita di sini menjadikan sebab kelak kita akan bersama-sama duduk di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita kaji menjadikan diri kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Barokah amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita melanjutkan kajian fikih kita, mari terlebih dahulu kita sempurnakan duduk kita di masjid ini dengan kita niatkan i'tikaf karena Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi bid-dharain amin. Kita lanjutkan pembahasan fikih kita. Kita masih membahas masalah ibadah haji. Pertemuan yang lalu sudah saya sampaikan mengenai arkanul hajj, yaitu rukun-rukunnya haji. Insyaallah pagi ini akan kita sempurnakan pembahasan mengenai wajibatul hajj, yaitu kewajiban haji. Wajibatul hajj yaitu sesuatu yang wajib di dalam haji. Khamsatun, ada 5. Wahia al-ihram minal miqat. Di antara 5 itu yang pertama adalah berihram dari miqat. Ramyul jimarith thalasi, yang kedua yaitu melempar beberapa jumrah yang 3. Al-mabitu bi Muzdalifah, yang ketiga adalah menginap
di Musdalifah. Al-mabitu bi Mina. Yang keempat adalah menginap di Mina. Layaliya ayyamit tasyriqi, di dalam malam-malamnya hari tasyrik. Tawaful wada'i yang kelima adalah tawaf wada' atau tawaf pamitan. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah yang dirahmati Allah. Pagi ini kita akan membahas mengenai wajib-wajibnya haji. Apa itu wajibnya haji? Wajibnya haji beda dengan rukun haji. Kalau rukun haji tidak dilakukan, maka hajinya tidak sah. Tapi ketika kita masuk pada wajib-wajib haji, andai wajib haji ini tidak bisa kita lakukan, haji kita bisa tetap sah, tapi dengan kita membayar dam. Masalah dosa atau tidaknya tergantung latar belakang kita tidak melakukannya. Kita tidak dapat melakukan wajib-wajibnya haji karena udzur yang diperbolehkan, karena adanya udzur syar'i. Hajinya sah dengan membayar dam dan kita tidak berdosa. Ini wajib haji, beda dengan rukun haji. Wajib haji, Bapak Ibu, kita merujuk pada kitab ini kitab yang sangat kecil, Mabadiul Fiqhiyah. Dalam kitab ini ada 5 hal seperti kemarin. Rukun haji ada 5. Di sini wajib haji juga ada 5. Dari 5 itu, Bapak Ibu, yang pertama adalah ihram dari miqat. Membahas ihram. Ihram ini berarti ada 2 hal yang dibahas. Ihram bisa masuk rukun, ihram bisa masuk wajib. Ihram yang masuk dalam rukun niatnya berihram, ini masuk rukun. Tapi kalau dari mana ihramnya? Ketika ihram dari miqat, dari tempatnya, ini masuk kategori wajib haji, bukan rukun. Niat berihramnya termasuk rukun haji, tapi ihram dari miqat, dari batasannya, itu termasuk wajib haji. Jadi sama-sama ihram. Ihram dari miqat. Miqat sendiri juga terbagi menjadi 2. Ada miqat zamani, ada miqat makani. Miqat zamani itu apa? Miqat zamani yaitu batasan kita niat berihram dilihat dari sisi waktu. Jadi zamani itu artinya waktu. Kapan kita diperbolehkan berniat ihram dilihat dari waktunya. Berihram haji, kita berhaji, niat ihram itu boleh dilakukan pada waktu-waktu yang kita diperbolehkan haji, atau lebih mudahnya yaitu hari-hari diperbolehkan haji. Jadi hari diperbolehkan haji itu mulai dari tanggal 1 Syawal sampai akhir nyambung tanggal 1 Dzulqa'dah
sampai akhir, nyambung lagi tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 10. Itu namanya mikot zamani. Jadi dengan niat ihram boleh dari tanggal 1 Syawal. Tapi dengan tanda kutip, jenengan harus menjaga batasan-batasan, larangan-larangan ketika seseorang mulai berihram. Jadi bulan haji itu ya dari tanggal 1 Syawal sampai nanti tanggal 10 Dzulhijjah. 2 bulan 10 hari. Ini namanya mikot zaman. Ada nanti yang namanya mikot makani, yaitu batasan kita berihram dari sisi tempat. Kalau tadi waktu, kalau sekarang tempat. Lah yang dimaksud wajib haji di sini adalah berihram dari mikot makani, bukan zamani. Jadi mikot batas tempatnya. Lah berihram dari batas tempatnya ini sudah ditentukan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang menentukan mikotnya ini dulu kanjeng Rasul. Lah mikot makani ini ada 5 tempat, Pak. Ini sebetulnya tidak penting, tapi karena ini ilmu saya sampaikan, jadi biar kita paham, biar kita tahu. Minimal ditanya anak cucu nanti bisa jawab, tapi syaratnya nak ilmu. Nah, setelah ilmu mikot makani itu ada 5. Yang pertama, batasan tempat kita berihram, yaitu yang pertama namanya Dzulhulaifah. Dzulhulaifah itu di mana? Ini mikot pertama. Mikot yang pertama itu Dzulhulaifah. Lah Dzulhulaifah sampai hari ini, Bapak Ibu, ini tempatnya sudah hilang. Jadi Dzulhulaifah itu nama sebuah daerah dulu yang ditunjuk oleh Nabi sebagai mikot yang pertama. Lah Dzulhulaifah ini dilalui bagi orang-orang Madinah atau orang-orang yang mau haji lewat jalan Madinah. Niku namanya Dzulhulaifah. Karena Dzulhulaifah ini sudah tidak ada, ibarat kampungnya sudah hilang. Akhirnya mikot dari Dzulhulaifah ini dimundurkan, dimundurkan karena sudah tidak ada ini. Mundur, sekarang namanya Bir Ali. Apa? Bir Ali. Atau ada yang mengatakan Abyar Ali, sami mawon itu. Bir niku maknane sumur, Abyar niku sumure kathah. Dikatakan Bir Ali karena di sana ada masjid, di dalamnya banyak sumur, Pak. Jenengan yang sudah umroh, yang sudah haji, insyaallah paham. Biasanya niku pemandu ini Bir Ali, di dalamnya banyak sumur, Pak. Jadi mikot yang pertama namanya Dzulhulaifah. Karena sudah tidak ada wujudnya Dzulhulaifah, akhirnya mikot ini dimundurkan, bukan dimajukan, dimundurkan. Namanya sekarang Bir Ali atau Abyar Ali. Ini biasanya mikot ini dilakukan untuk jamaah warga Indonesia yang biasanya niku kloter pertama. Dengan yang dulu haji kloter pertama biasanya niku mikotnya dari Bir Ali. Dari Bir Ali. Jadi kita langsung ke Madinah. Dari Indonesia langsung ke Madinah. Dari Madinah baru ke Makkah,
kita ambil ihram dari Bir Ali. Ini mikot pertama, namanya Bir Ali. Mikot yang kedua namanya Yalamlam. Nama Yalamlam. Sing penting kami mau nanti apa kita tidak tahu nanti. Yang kedua, mikot yang kedua itu namanya Yalamlam. Yalamlam ini jalur masuk ke Makkah melalui Yaman, melalui apa? Yaman. Ini biasa dilakukan para haji dulu yang naik kapal. Jenengan ada yang haji dulu naik kapal? Sudah pesawat atau kapal? Ada yang kapal? Kalau ada yang kapal, itu berarti mau gak mau jenengan lewatnya Yaman. Karena jalur air yang paling dekat itu Yaman. Kalau dari Yaman nanti kita masuk ke kota Makkah, mikotnya itu dari Yalamlam. Jadi orang-orang Yaman dan lain sebagainya ketika haji dari Yalamlam. Atau kalau kita jamaah Indonesia yang naik pesawat biasanya kloter kedua itu biasanya naik pesawat nanti melewati mendekati Yaman, tapi tidak lewat Yalamlam itu. Nanti langsung menuju Jeddah. Akhirnya mikotnya dari Jeddah. Ini orang Indonesia. Lah apakah boleh mikot? Jarak Jeddah dengan Makkah dengan Yalamlam itu sama. Jadi biasanya kalau kloter kedua itu mikotnya dari Jeddah. Ini orang Indonesia. Tapi kalau pakai kapal laut biasanya dari Yalamlam. Ini mikot yang kedua. Mikot yang ketiga yaitu namanya Qarnul Manazil. Apa? Qarnul Manazil. Qarnul Manazil itu mikot dari tempat daerah perbukitan, daerah pegunungan, daerah dataran tinggi. Itu namanya Qarnul Manazil. Saya belum pernah ke sana, Pak, tapi sudah pernah lihat dari fotonya, dari nomor fotonya. Karena jarang orang Indonesia lewat sana yang jarang. Qarnul Manazil itu daerah perbukitan, daerah pegunungan, daerah dataran tinggi. Sekarang Qarnul Manazil, sekarang ini Qarnul Manazil ini sudah terbelah menjadi dua. Ibarat gunung itu dibelah, nah cara Indonesia dari jalan tol itu. Sekarang terbelah menjadi dua. Makanya Qarnul Manazil mikotnya nanti juga ada dua, karena ada dua belahan tadi. Boleh dari jalur yang kanan ataupun yang kiri. Itu Qarnul Manazil. Lah Qarnul Manazil ini biasanya dari orang-orang Taif atau orang-orang yang melakukan perjalanan haji menuju Mekah tapi dari jalur Taif. Niku biasanya lewatnya mikotnya dari Qarnul Manazil. Ini yang ketiga. Yang keempat, mikotnya namanya Dzatu Irqin. Apa? Dzatu Irqin. Yaitu bagi mereka yang berhaji dari jalur Iran sana. Jadi orang-orang Iran ya, kalau haji mikotnya namanya Dzatu Irqin. Kita pun juga jarang orang Indonesia dari sana. Siapa tahu sebelum haji jenengan singgah di Irak atau di Iran, jenengan soal Syekh Abdul Qadir Jilani di sana. Setelah itu mau haji, berarti mikotnya dari Dzatu Irqin. Itu mikot
mikotnya bagi mereka yang dari Irak, Yaman menuju Makkah. Sudah berapa? 4, masih 1 ini. Yang kelima, mikot ini namanya Juhfah. Juhfah ini dari biasanya orang-orang Mesir, orang-orang Afrika, kulit hitamnya kan, orang-orang Mesir, kemudian juga Maroko, orang-orang Afrika. Itu kalau berhaji mikotnya dari Juhfah. Lah Juhfah sendiri hari ini pun desanya sudah gak ada, digusur, sudah gak ada, bekasnya gak ada. Juhfah ini sudah gak ada. Lah sekarang dimundurkan sama seperti tadi Dzulhulaifah. Dzulhulaifah sudah gak ada tempatnya, akhirnya dimundurkan namanya Bir Ali. Yang kelima juga sama, dulu nama wilayahnya itu Juhfah. Karena sudah gak ada, prasastinya gak ada gitu. Akhirnya dimundurkan namanya Rabi'. Tadi dari Juhfah mundur sedikit namanya Rabi'. Kalau Dzulhulaifah mundur sedikit namanya Bir Ali. Lah ini hanya sebagai pengetahuan saja. Tidak harus tahu karena kita tidak melaluinya. Biasanya kalau ke Bir Ali ya sudah biasanya seperti itu. Selanjutnya, ihram minal mikot, berihram dari mikot. Maksudnya dari mikot itu bagaimana? Batasan akhir. Batasan akhir disunahkannya itu dari mikotnya, sesuatu yang sudah ditentukan oleh baginda Nabi. Lah kalau kita belum sampai batasan mikotnya sudah berihram, boleh nggak? Boleh. Jangan berihram dari rumah gitu, boleh gitu. Boleh betul? Boleh. Ini batasan maksimalnya, maksimal yang diwajibkan, yang disunahkan. Jadi kita mikot gitu sebelum sampai, semisal tadi sebelum Bir Ali kurang 1 kilo, saya niat ihram boleh nggak? Boleh, tidak apa-apa. Tapi kita harus berupaya menjaga batasan-batasan, halangan-halangan, rintangan-rintangan yang tidak boleh dilalui ketika sudah berihram. Akan tetapi sekarang, kalau kita berihram ternyata melewati mikot, wajibnya kan mikot, betul. Mikotnya ini, mikot ini maka kita ihram sebelum mikot boleh, tapi tidak mendapatkan sunnahnya. Wajibnya tidak terpenuhi. Tapi kalau sampai mikot batasannya ini sesuai yang ditunjuk Nabi, kita niat berihram, kita melakukan wajibnya haji dan dapat sunnahnya. Lah kalau kita semisal ihram tapi melebihi batas mikot, bagaimana? Hajinya tetap sah karena wajib haji ini tadi sudah saya sampaikan. Wajib haji tidak dilakukan, hajinya tetap sah tapi kena dam. Jangan berihram niatnya setelah mikot, setelah mikot. Ini mikotnya Bir Ali. Jangan niatnya 500 meter setelahnya, hajinya tetap sah tapi kena dam, kena denda karena mikotnya, karena ihramnya melebihi mikot. Jadi hajinya tetap sah nih. Nah, ini bedanya wajib dengan rukun. Setelah ihram dari mikot, ini baru yang pertama. Wajib haji yang kedua, kita ngikutin aja ini. Ramyul jimari salasi, yaitu kita melempar jumrah. Melempar jumrah. Jadi ulang usto akobah. Jadi melempar jumrah ini wajib haji. Melempar jumrah.
Melempar jumroh itu pakai apa? Pakai batu. Gitu deh. Jangan kita pakai sesuatu selain batu karena sudah ditentukan. Batunya boleh ambil di Musdalifah, boleh ambil di Mina. Boleh ambil di Musdalifah, boleh ambil di Mina. Melempar jumroh 3 ini. Jadi urutannya itu biasanya Aqabah dulu. Jadi tanggal 10 Dzulhijjah ini kan paginya itu kita melempar Aqabah. Nanti ketika 11, 12 gitu, nanti kita pulang stop. Jadi melempar jumrah itu termasuk wajibnya haji. Kita sambung langsung dari yang ketiga, mabit di Musdalifah. Mabit di Musdalifah. Musdalifah itu apa? Bukan mantannya Nasar. Nah, ini dengan yang biasa itu mulai menil. Musdalifah itu bukan mantannya artis Nasar itu tuh. King Nasar itu. Musdalifah itu nama tempat, Pak. Musdalifah itu kalau kita cari dalam peta, Musdalifah itu antara Arafah, Jabal Rahmah itu dengan Mina. Ini Arafah, ini Mina, tengah-tengahnya namanya Musdalifah. Di sini wajibnya haji al-mabitu bi Musdalifah. Kita mabit di Musdalifah. Mabit itu maknanya menginap. Apa? Menginap boten transit ini. Bedakan nggih. Menginap itu cara meragin itu bukan cara kene itu orang itu dikatakan menginap niku biasanya niku lebih dari paruh malam jam 12 begini. Halo, menginap niku biasanya jam 12 punjul gitu. Contoh. Ada orang ini menginap di rumah saudaranya, kok balik jam 10 bengi gitu. Kira-kira jaringan mantu lu bar nginep kok Pak? Apa ngoten? Halo. Jam 10 bengi iku balik nginep mboten? Boten niku jam 10. Lha kok kasih mulai malam niku. Nang bengi mboten nginep. Halo. Jadi nginep niku ya separuh malam niku lho. Batasannya mulai jam 12. Nah kalau diibaratkan mudahnya gitu lah. Jam 12 sak menit itu muncul di sak menit. Niku sudah dikatakan menginap. Jadi jenengan balik ke setengah siji. Loh, dari mana Pak? Oh, tapi saya nginep di tempat saudara saya. Niki pantes gitu. Apa meneh kok nginep dari subuh? Wah, ini nginep tenan nanti gitu. Dari mana Pak? Kok isu-isu nembe melampah ini lagi dan mau nginep kok. Tadi kita tambah pantes. Paham deh. Ya padha karo nek ana cara bahasane wong rada bedudal niku. Nginep ten daleme rondo, daleme rondo niku ngene. Nah jam 10 mulai iki ya nginep. Lah jam 1 kok mulai niku nembe. Nginep nggih, paham ta niki? Lah ketika kita mampir di Musdalifah, kalau di sana itu jam 12, mampir itu tidak harus tidur sampai mendekor juga. Kita duduk manis di sana diam saja itu sudah termasuk. Tapi nek iso ya cuma menang baru kemarin saya sampaikan diam itu sunnah. Minimal gak perlu kok gawe pikir kok gawe dungo lah. Bayar akeh larang-larang tekan kono kok cuman beneran deh. Jadi minimal itu dua sisi diapal robbana atina di dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jangan di Musdalifah itu kok mampir sebelum
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Setelah itu pulang, bukan apa-apa. Tapi syaratnya jam 12 muncul. Lah dengan Rabbana atina kan sak menit to niku. 12 muncul sak menit wis termasuk maghrib di Musdalifah. Lho kok meneh kok bali tekan subuh niku. Wah niki tanah. Betul nggih? Tanah kira dapat niki. Lah kan sukan malah baji niki betul nggih. Lho tapi ini yang dilakukan oleh Rasulullah. Lho kan Nabi ketika maghrib di Musdalifah niku sampai subuh, sampai sholat subuh. Bahkan diriwayatkan niku sampai fajar. Maksud fajar niku sampai tulu'is syams. Niku Kanjeng Nabi. Jadi ketika bermalam di Musdalifah, niku tidak sebentar tapi sampai subuh niki Kanjeng Nabi. Sampai ikut jamaah di sana. Dan ini di Musdalifah. Bahkan ini jarang disampaikan. Bahkan ketika pada manasik terkadang ada yang tidak menyampaikan. Tapi sering saya sampaikan ketika manasik. Jadi ketika di Musdalifah, kalau kita mencontoh baginda Nabi itu kalau di Musdalifah itu ya mengambil batunya di Musdalifah. Jadi mengambil batu 7 batu di Musdalifah, atau boleh langsung mengambil 70 batu boleh di Musdalifah gitu. Jadi Nabi itu biasanya yang dilakukan Nabi mengambil batunya di Musdalifah, bukan di Mina. Ya di Mina nanti ambil, tapi di Musdalifah itu ambil 7 batu. Lah kita kalau ingin mengikuti sunnah Nabi, niku di Musdalifah kita menginap, syukur bisa sampai subuh, kita ambil batu di sana 7. Dan 7 ini kalau bisa ya dilebihi, kan ya 8 atau 9, di 9 kan. Amarga ini yang sering terjadi Bang. Terkadang itu orang-orang Indonesia tidak bisa membedakan mana itu batu, mana itu kotoran unta. Mana batu, mana kotoran unta. Kotoran unta kalau sudah kering keras batu. Amarga terkadang itu kecil-kecil. Ini yang sering terjadi kita cukup itu. Ketika dicuci, luntur buyat satu. Dan waktu kok dicuci luntur ini. Lo ini yang terjadi ternyata apa kali pun luntur itu. Jadi awalnya bilang rapatnya tahan itu dikasih lagi nanti. Khawatir untuk batunya nanti dicuci luntur karena bukan batu tapi kotoran unta. Ini yang sering terjadi. Jadi dipunjuli juga. Dan nanti kalau sudah 7 batu ini nanti untuk melempar jumroh akoba paginya. Jadi malam 10 gitu. Biasanya itu setelah dari Arafah, setelah dari Jabal Rahmah, niko batal maghrib, niko kita sudah dijemput untuk menuju ke Musdalifah. Ketika sampai di Musdalifah, kita bermalam di sana. Minimal itu ya jam 12 muncul sidik gede. Bali syukur kita pulang subuh di sunnahnya. Tapi ini boleh ganjaran tambah gede. Nah, nanti kita maghrib di Musdalifah. Setelah itu wajib yang selanjutnya adalah al-mabitu bi Mina, yaitu mabit di Mina atau bermalam di Mina atau menginap di Mina. Lah menginap di Mina ini biasanya ada dua model. Dua model itu biasanya disebut dengan istilah nafar. Atas yang sudah haji, terkadang ada orang tanya, Pak, jenengan di Mina nafar apa?
keluar dari Mina itu istilahnya namanya nafar. Jadi ada nafar awal, ada nafar sani. Ada maksudnya. Jadi di Mina bermalam di Mina. Kalau kita 2 malam di sana, setelah itu keluar, itu namanya nafar awal. Kalau sampai 3 hari, itu namanya nafar sani. Biasanya seperti itu. Jadi istilah-istilah seperti ini harus kita pahami. Jadi kalau nak mulai kaji, kita pakai kancana rapatnya bingung, benar ya? Lalu jenengan memberikan nafar rokok, kok ada nafar rubah, pada ragina atau lima gitu. Oh nafar kalian nafar sani, lebih kita tenangan hajinya gitu nih. Ditakoin itu yuk paham, ya Allah, belar lama takoin, jenengan nafar rokok dah boleh kan eman-eman kan deh. Nah jadi, oh nafar sani, saya di sana bermalam sampai 3 hari. Nah jadi ya kesannya apa itu yo catat, nalar catat berarti yo apa, jadi tapi sih kamu ketoknya apa lagi? Nah itu orang singnya lagi. Itu paling orang ngaji gitu ya. Misal kita tahu jadi kan apa dengan tanpa ustadz gitu ya. Nah kalau istilahnya lali tapi kok ngerti gitu ya. Nah kayak paham ya kalau tanpa ustadz itu. Ya. Ini yang keempat, yaitu mabit di Mina. Kita bermalam di Mina. Layali ayat tasyrik, makanya di sini dikatakan di malam tasyrik. Malam tasyrik itu ada berapa? Ada 3. Kalau 3 hari di sana berarti nafar sani. Jadi boleh bermalam nggak apa-apa. Selanjutnya tawaful wada yang kelima, yaitu tawaf wada atau tawaf pamitan. Tawaf wada itu tawaf pamitan. Dilakukannya ini ya karena pamitan kita akan keluar dari kota Makkah. Ini 5 hal yang menjadi wajibnya haji. Wajib kita lakukan, berupaya kita lakukan. Tapi andai tidak bisa melakukannya, hajinya tetap sah. Tapi kita terkena dam harus membayar damnya. Jadi ini 5 wajib haji. Oh ini saja. Kaitan mengenai ini mungkin kalau ada yang belum paham bisa ditanyakan. Kalau tidak, saya tambah sedikit mengenai sunnah kita dalam berhaji. Kira-kira ada pertanyaan juga atau tidak? Oke, dulu. Yang ditanyakan mengenai niat haji setelah kita melakukan 4 rukun Islam, syahadat sudah, sholat sudah, zakat sudah, puasa sudah, bolehkah kita sedini mungkin untuk berniat haji? Yang dimaksud mungkin niat keinginan ingin berangkat haji ya boleh-boleh saja. Kalau niat haji nanti kalau jatuhnya pada bulan Muharram ya tidak boleh. Niat ihram haji kalau bulan Muharram. Jadi niat berihram haji itu ya tadi dimulai tanggal 1 Syawal kita sampai 10 Dzulhijjah. Kaitan mengenai niat berkeinginan untuk haji ya sedini mungkin, karena dari niat keinginan itu yang menjadikan diri kita ini semangat untuk mencapainya. Ibarat seseorang itu punya cita-cita, karena punya cita-cita tujuan, mereka dalam berjalan menampakkan kakinya setiap harinya ada tujuannya. Jadi ke arah kesana kita sudah ada. Kalau niatnya berkeinginan ingin haji kok nggak ada, saya yakin nih, apalagi dananya apa? Niatnya apa deh? Dereng.
Pramilo sering saya sampaikan di masjid ini juga sama. Kalau kita ingin berhaji, syaratnya kan ada 5 dari para alim juga loh. Yang pertama kita niat, kedua ragat, gitu. Yang ketiga itu niat, ragat, sehat, nekat, maka dan tentu itu. Jadi niatnya belum, ragatnya yakin belum ada. Kok niat belum nanti jenengan gak ada atau kata itu. Tuh bapak jenengan atau kata dia alhamdulillah aja gampang nopo jalan-jalan. Jawabannya betul. Tapi kalau sudah ada niatan untuk haji, pak jenengan gak ada atau kata itu gampang nopo. Ini sebagian proses kita mendaftar haji itu betul. Kalau sudah punya niatan jauh-jauh hari ingin berhaji, tapi orang yakin itu uang akan pergi kemana itu. Itu juga akan ada di niat daftar dengan Yusraul itu, karena tidak ada niatan. Jadi niat jauh-jauh hari. Semisal sekarang belum aja sekali kita niatkan. Ya Allah, saya niat mau haji. Nah, itu tentu. Jadi ini pun juga yang saya tanamkan. Dulu saya juga sama. Niatnya semenjak saya ngaji haji langsung seketika. Ya Allah, saya niat haji. Lalu nangis niat ini setelah niat kan olahraga. Olahraga ini kan tidak harus keseluruhan 25 juta, atau 25.500.000 sama artinya kalau itu. Jadi jadinya belum ada sing penting olahraga Allah saja. Kalau dulu saya sering mencontohkan olahraga pulau 2000. Itu niku saya niat kenceng di hati. Ya Allah, pulau mulai hari ini niat berkeinginan mau melakukan ibadah haji. Ragate niki ya Allah, pulau lebih gada romen. Saya dari di pondok niku 2000 niku. Niku ada nawadai nopo niku. Betul, di pun rotinya pulau bolong niku. Jadi bismillah niki raga kula kangge berangkat haji. Nembe gadahi iki Gusti. Jenengan sing bagi rezeki agar kula wis bedak niat kuat mangke kurangane kala jenengan bantu Gusti. Wonten niku. Maka sithik-sithik 2000 lho wonten iki saged damel daftar lho Pak. Lho saged damel daftar kula saged 2000 lho. Lah pernah jenengan kan yo duit 2000 kita kan duit nanti. Jenengan kita isi minimal kita kok biru-biru kabeh nanti. Lah pernah biru belum nanti itu kan ya Allah Gusti Allah boleh kan atau sini nanti itu. Cepat insyaallah. Monggo sing 2000 atau cepat apa sing biru-biru ya Allah ya dari. Lah pernah kok sayu kita cepat boleh nanti. Jadi niat ini tidak salah. Ingin haji harus ada. Nah, istriku saya yakin mesti mikir masalah raga. Lana raga kok wis ono, yakin sehat itu dibutuhkan. Lah sehat itu nopo? Terlebih itu nyuwun sehat pemikirannya rohaninya. Nah, masalah sehat badan niku iso diangkal, Pak. Gak bisa jalan sana bisa pakai kursi roda. Tapi kalau psikis dan rohani, wah ini bahaya. Nah, orang sehat psikis rohani ini jelas itu mantap itu. Dan lah adanya kita ngaji, kita ini berupaya mensehatkan rohani kita. Oh haji wajib. Jadi rohani ini kita tergugah. Sehingga keinginan rano sehingga diono. Nah, jadi nak rohani sehat, niku yakin. Haji itu pengen, tapi nak rohani ora sehat, haji itu mau. Halo, kenikmatan manusia kan ada dua, ada kenikmatan jasmani, kenikmatan rohani. Paham tadi? Kalau kenikmatan jasmani, contohnya niki kopi. Halo, niki kopi. Nak lonjong mau sakit kuning. Nikmat, ini kenikmatan jasmani. Paham tak?
Nah, kenikmatan rohani kita ibadah merasa nikmat iku rohani. Haji iku ibadah betul? Ibadah. Sholat ibadah betul? Ibadah. Kalau kita sholat, lu kok ora iso nikmat, malah ngeluh itu. Wah, jane mami jengkel iki. Halo. Wah, sholatnya kesuwen no. Halo. Wah, sholatnya kecepatan no. Halo. Enak enggak saya ngaten? Lu ngakase berarti rohani ini loro, Pak. Contoh. Niki kula kan diparingi kopi aja jari bisa paham nih. Iki kan kula wujud iki. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kula kok merasa nikmat berarti jasmani kula sehat betul. Kula dikei kopi kok ditakoni, Bapak ini tanggal berikut Ustaz raos ikut kok ora ngrasani loro betul. Berarti kula loro minimal lidah saya sari apa nih? Nggih betul. Ini kok ora enak kok masalah ini. Lha iki nak terangke tenanan iki. Kenikmatan jasmani kita mampu merasakan nikmat ketika disuguhi sesuatu. Nah, nikmat berarti sehat gitu. Nah, ketok ngombe kopi kok orang rasane kira-kira jadinya langsung ke dokter betul. Mungkin itu keluhannya nopo Pak, saya minum kopi kok enggak ada rasanya ya Dok. Apa jasmani sakit? Lah sing lucu niku salat gersulo pendadino kok ora tau diobati niku. Halo. Jadi kan nanti betul soal merasa nikmat itu. Dan lu ambil jawabnya lagi. Jadi kan soal orang nikmat itu rohani ini loro. Dan rohani loro kok orang diperiksa apalagi usia sudah 60 tahun. Itu cara penyakit kronis bu. Halo. Dua kanker kok sudah tahun tak diperiksa kronis bener. Bahaya lagi. Dan diperiksa lagi. Lu sholat kok reso nikmat itu ya loro. Halo, bagi aku kami malam jantan ya. Saya sampaikan di pertemuan yang lain nanti pembahasannya ini ikan ada. Jadi ada kenikmatan jasmani, ada kenikmatan rohani. Jadi sing orang bilang haji itu dari rohani ini loro itu jadi diperiksa. Rabilau salah satu obatnya ayo tanamkan niat ingin haji mulai dari sedini mungkin. Karena dari niat keinginan bisa menjadikan rakyat cepat terkumpul. Kalau rakyat terkumpul yakin yo kita akan diberi kesehatan psikis rohani oleh Allah. Dan itu dari PKT, nafis PKT insya Allah mangkat. Untuk ada dekat studio kami. Masih ada pertanyaan? Kalau ada satu lagi, kalau sudah saya tutup. Pengertian akbar dan situ apa? Kemudian akbar itu apa juga? Akbar. Oh. Sebetulnya kaitan mengenai haji akbar itu hanya hanya sebatas istilah saja, tidak dalam arti tidak harus kita mencarinya. Jadi haji akbar itu hanya sebagai untuk memuliakan saja, sebagai bentuk pemuliaan. Jadi contoh dinamakan haji akbar itu ada satu pendapat haji akbar itu ya haji yang pertama karena itu menjadi kewajiban. Haji yang kedua, ketiga dan selanjutnya itu menjadi ya tetap itu mendapatkan pahala, tapi beda dengan ketika kita melakukan haji yang pertama. Haji akbarnya orang yang belum bisa melakukan haji umrah beneran, yaitu ketika hari Jumat mereka mau melakukan ibadah sholat Jumat. Bagi yang belum mampu sampai akhir hayatnya itu termasuk haji akbar juga. Karena kita hadir mengikuti sholat Jumat di masjid, ketidakmampuan kita haji di Baitullah itu sudah termasuk haji untuk kita. Bagi yang kurang mampu. Sama juga kaitannya dengan umroh, karena haji dan umroh itu kan ada kewajibannya seumur hidup itu sekali. Ya haji ya umroh, setelahnya itu sunnah.
Sama ketika kita umroh akbar itu menjadi ciri secara umum ya, tapi nanti ada juga umroh akbar ada maksud tertentu. Tapi yang dimaksud secara umum seperti itu. Jadi umroh akbar pun juga sama, yaitu umroh yang dilakukan pertama kali karena itu sebagai menggugurkan wajibnya. Setelah itu, setelah dan setelahnya itu dihukumi sunnah. Jadi ada yang haji akbar, umroh akbar hanya sekedar istilah. Karena ini istilah, apabila kita tempatkan pada tempat yang berbeda, maknanya bisa beda. Jadi disamaannya dengan Bapak nih, jenengan manggil saya kan Pak, Pak Ustaz, Pak apakah jenengan putra saya? Enggak loh, jenengan lebih sepuh, jenengan anaknya belum. Pak itu ada kalanya bisa bermakna dia adalah orang tua dari anak itu. Bisa jadi karena sesuatu hal, jadi istilah itu ya kalau ditempatkan dimanapun tempatnya bisa beda-beda. Tapi kurang lebihnya apabila ditarik secara umum, haji akbar, umroh akbar, kurang lebihnya seperti itu. Nanti sambut ya. Insyaallah kita lanjut pertemuan yang akan datang. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup kajian ini dengan membaca suratul Fatihah. Semoga ilmu yang kita dapat menjadi ilmu yang manfaat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una bi barakati suratil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.